gengs, welcome back to my channel. Berjumpa lagi bersama saya Mamang R. Apa kabar kalian di sana? Semoga kita selalu diberikan kesehatan di saat menjalani ibadah puasa dan terhindar dari godaan makanan warteg. Karena pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sekaligus membahas drama Korea yang cukup seru untuk disaksikan, yaitu Hiraarchi 2024. Oke lah, tanpa banyak basa-basi, mari menuju ke pembahasannya. Tapi jika kalian suka dengan channel ini, tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel Layar Keren. Jika sudah, yuk gaskeun. Film ini diawali diperlihatkannya seorang siswa yang bernama Kang In-han yang tergesa-gesa keluar dari SMA Josin yang menyebut sekolahnya tersebut tidak normal dan ia berusaha mengungkap kegilaan sekolahnya itu. Namun sayangnya belum sempat dirinya menyampaikan berita tersebut, dia sengaja ditabrak oleh seseorang hingga modar di tempat. Kira-kira apa yang telah terjadi? Sabar, karena film pun baru dimulai. Kemudian setelah beberapa bulan kejadian tersebut, kita akan diperkenalkan sekolah elit bintang 10 yang murid-muridnya berasal dari kalangan keluarga kaya raya, di mana sekolah ini memiliki fasilitas yang sangat lengkap. Dan tepat pada hari itu, kepala sekolah SMA Josin setiap tahunnya memberikan kesempatan bagi siswa biasa yang terpilih untuk mendapatkan beasiswa. Dan siswa yang terpilih pada tahun ini adalah siswa yang bernama Kang Ha. Di dalam penyampaian rasa terima kasih Kang Ha kepada pihak sekolah, tiba-tiba semua terdiam, bahkan mic-nya Kang Ha juga dimatikan ketika anak pemilik sekolah tersebut datang. Dia bernama Kim Rian. Setelah itu, saatnya mereka semua kembali ke kelasnya masing-masing. Namun Kang Ha yang merupakan siswa baru tak mengetahui jika sebegitu berkuasanya si Rian ini, sehingga ia yang akan beranjak dari aula. Murid di sana menghentikan Kang Ha, dan ketika Rian mulai pergi, barulah murid-murid lainnya baru berani ikut pergi. Kemudian karena hari tersebut adalah mata pelajaran bahasa Inggris, lantas Kang Ha pun memasuki kelas privat spesial. Namun nyatanya, di sekolah Josin ini, siswa yang kaya dibedakan fasilitasnya sesuai kemampuan uang mereka, sehingga Kang Ha yang merupakan siswa penerima beasiswa tidak diizinkan belajar di sana. Dan setelah menemukan kelas regulernya, Kang Ha lagi-lagi tidak sembarang duduk karena teman-teman sekelasnya terlihat tidak menyukai siswa penerima beasiswa seperti Kang Ha. Ia bahkan disuruh duduk di meja paling belakang, itu pun yang sudah rusak. Sementara di tempat lain, Rian yang memiliki ruangan khusus terlihat sedang makan siang bersama circle-nya. Dan kita akan diperkenalkan ketiga circle Rian yang semuanya orang paling kaya di sekolah ini. Dia adalah Yoon Hera yang memiliki perasaan terhadap Rian dan selalu menggodanya. Lalu Lee Woo Jin, teman dekat Rian. Dan yang terakhir Jung Jae-i, siswi paling populer di sekolah Josin yang diberi julukan seorang ratu dikarenakan dia adalah kekasih si anak yang punya sekolah ini. Pada saat itu, ketika Woo Jin keluar ruangan, Hera yang memiliki kesempatan langsung berusaha menarik perhatian Rian dengan menanyakan Jae-i yang sampai sekarang tidak ada kabar. Dirinya bahkan terus menggoda Rian, namun Rian yang kuat iman seolah tidak peduli meskipun tubuh Hera seperti model sekalipun. 장난이지 그만 쳐. 장난 아닌데? Rupa-rupanya Jae menghilang dari pandangan Rian dikarenakan ia pergi ke Amerika selama 3 bulan sebab dirinya ada urusan keluarga. Tentu Hera yang merupakan teman dekat Jae pun langsung menjemput temannya itu ketika pulang dari luar negeri. Dan ketika dalam perjalanan pulang, Jae pun menyuruh Hera untuk memberitahu circle-nya itu untuk berkumpul di sirkuit pada hari Minggu karena Jae ingin membicarakan hal penting kepada mereka. Rian yang merupakan kekasih Jae sontak senang sekaligus bertanya-tanya mengapa ia mendapat kabar kepulangannya dari Hera bukan dari Jae sendiri. Di keesokan harinya, Jae yang terlebih dahulu menghadiri acara formal bersama ayahnya yang merupakan pemilik perusahaan besar bernama Jaehyul Group. Tetapi hubungan antara Jae dengan sang ayah nampak tidak terlalu akrab sebab ayahnya tersebut mengusir dan menceraikan ibu kandungnya Jae. Dan kini Jae hidup bersama ibu dan saudara tirinya yang terlihat tidak begitu menyukai Jae. 작년에 한국 중 졸업했습니다. Di momen itu juga, Jae ditegur oleh sang ayah
sebab Jayi tidak memiliki selera berpakaian yang elegan layaknya seorang konglomerat, di mana sang ayah meminta Jayi untuk segera mengganti pakaiannya itu yang terlihat murahan. Mendengar ucapannya tersebut, Jayi tentu kecewa dengan perlakuan sang ayah kepadanya. Jayi yang terlanjur emosi dan sempat disebut murahan oleh sang ayah. Kemudian Jayi membuang bajunya itu dan memutuskan pergi dari acara tersebut. Kang Ha yang kebetulan berada di sana karena sebelumnya Kang Ha bekerja paruh waktu sebagai pemain piano di acara itu, dan Kang Ha pun dibuat takjub dengan wajah cantik dan imut dari Jayi. Bahkan ketika Jayi menatapnya, Kang Ha dibuat salting karena pesona Jayi yang dingin tapi kawaii. Di momen itu, Jayi meminta Kang Ha untuk meminjamkan kemeja miliknya. Tentu Kang Ha yang tak tega melihat Jayi seorang wanita gelis bubuligir menggunakan tank top. Kang Ha pun dengan senang hati meminjamkan kemeja milik Kang Ha walaupun dirinya harus kedinginan. Dan dari sinilah awal mula Kang Ha dan Jayi bertemu. 저보단 더 곤란할 것 같아가지고. Setelah itu Jayi pergi menemui Hera dan Wujin yang sudah menunggunya di sirkuit. Sebagai sahabat, Wujin langsung memeluk Jayi setelah sekian lama tak berjumpa. Hingga tak lama berselang, Rian datang ke sana, namun tatapan tajam penuh kebencian malah terpancar dari wajah Jayi saat Rian menghampirinya. Entah apa yang sebenarnya terjadi, bahkan Rian pun merasa heran dengan sikap aneh dari Jayi. Di tengah rasa keheranan itu, Jayi tiba-tiba mengajak Rian balapan dengan bertarung. Jika orang yang kalah balapan harus mengabulkan permintaan si pemenang. Mendengar ucapannya itu, Rian yang penasaran pun menyanggupi tantangan Jayi. Dan balapan antara anak Rage ala Korea pun dimulai. Jayi dengan Ferrari-nya melawan Rian dengan Lamborghini-nya. Di tengah tegangnya balapan, Kim Rian terpaksa mengalah sebab Jayi terlihat sangat berambisi. Bahkan Jayi hampir celaka, yang otomatis Jayi keluar sebagai pemenang balapan. Rian yang tidak peduli dirinya kalah, kemudian menghampiri Jayi karena mengkhawatirkannya. Tetapi Jayi langsung to the point, meminta sesuatu yang harus dikabulkan oleh Rian sebab Rian telah kalah darinya. Di mana Jayi langsung meminta Rian untuk menerima keputusannya, yaitu menyudahi hubungan mereka alias putus. Membuat Rian terkejut mendengar permintaan Jayi yang tiba-tiba mengatakan hal tersebut dan menanyakan alasan Jayi mengapa ingin putus dengannya. 헤어지자. 김리야. Namun Jayi tidak memberikan alasan yang jelas mengapa dirinya memutuskan Rian dan hanya mengatakan jika itu adalah keinginannya sekarang. Rian pun tentu merasa kecewa dan merasa sedih hubungannya dengan Jayi harus kandas, mengingat banyak sekali momen indah dirinya bersama Jayi dahulu. Serta Rian seolah belum bisa menerima keputusan sepihak dari Jayi. Rian yang terus merasa heran dan kebingungan dengan sikap dari Jayi yang tiba-tiba mengakhiri hubungan dengannya. Ia pun meminta saran kepada circle-nya saat di sekolah. Mendengar itu, Hera pun merasa jika Jayi ingin memastikan sesuatu pada Rian, atau lebih tepatnya, Jayi ingin Rian meminta maaf kepadanya. Di mana Hera menyarankan Rian untuk meminta maaf kepada Jayi pada malam hari di sebuah pesta yang akan mereka adakan nanti malam. 확인하고 싶을 때가 있거든. Di tengah perbincangan tersebut, tiba-tiba Kang Ha berjalan ke dalam tribun. Sontak saja membuat para murid beasiswa yang lain langsung menyeret Kang Ha pergi dari sana. Di mana ketua para murid beasiswa bernama Asep langsung mengingatkan Kang Ha untuk tidak berani-berani mendekati atau bahkan mengusik para silker konglomerat, lebih tepatnya Rian in the Gang, jika tak ingin bernasib buruk, sebab mereka adalah orang-orang paling berpengaruh dan berkuasa di SMA Josin. 제가요? 리아할 수 없냐 낼 돈 있니? Mendengar penjelasan itu, Kang Ha tidak terlihat panik ataupun sieun, dan dengan kalemnya, Kang Ha mengatakan jika dirinya akan berteman dengan circle Rian agar urusannya di sekolah bisa menjadi lebih mudah. Sontak hal tersebut membuat Asep tak habis pikir dengan ucapan Kang Ha. Kemudian Kang Ha dengan percaya diri tingkat dewa segera menghampiri Rian dan memperkenalkan dirinya, tetapi Kim Rian tidak menggubrisnya seolah-olah tidak ada orang di sana. Melihat itu, Hera pun menertawakan kelakuan polos Kang Ha, yang kemudian Hera mengundangnya ke acara yang akan diadakan nanti malam sebagai bentuk penyambutan untuk murid baru. 날씨가 괜찮지? 집 앞으로 차 보낼게. Singkat waktu malam hari pun tiba, di mana Kang Ha mendatangi undangan pesta dari Hera, dan sejak itu juga ia mengetahui rusaknya moral serta etika
para siswa-siswi SMA Josin yang dimana mereka tanpa ada rasa malu sedikit pun melakukan pertobrutan di depan umum yang membuat Kang Ha tak habis pikir dengan kelakuan mereka. Hera yang melihat kedatangannya langsung mengajak Kang Ha menerima tantangan minum sebagai bentuk penyambutannya. Awalnya Kang Ha menolak karena dirinya tak suka minum Amer, namun karena terus-menerus dipaksa, akhirnya Kang Ha pun meminum kopi jahat tersebut. Dan rupanya Circle Hera mengerjai Kang Ha dengan menaruh racun yang membuatnya migrain level 6. Sementara Jae yang sudah berada di pesta, dirinya tiba-tiba mendapat sebuah pesan ancaman dari akun misterius yang mengetahui semua rahasia kelam milik Jae. Di tengah rasa was-was tersebut, Rian meminta Jae untuk datang ke sebuah ruangan khusus yang dimana Rian memberikan surprise kepada Jae dan meminta maaf serta menanyakan alasan memutuskan hubungannya sesuai saran dari Hera sebelumnya. Akan tetapi Jae lagi-lagi tidak memberikan penjelasan apapun dan meminta Rian untuk menerima keputusannya, yang membuat Rian semakin frustasi mendengar perkataan Jae. 무슨 이유라도 말해줘야 내가 받아들이든 말든 할 거 아니야. Sementara Kang Ha sendiri kini mendapat tambahan tantangan baru dari Hera, yaitu Kang Ha ditantang mencium seorang gadis di tempat itu. Tanpa pikir panjang, Kang Ha pun segera bergegas ke suatu tempat untuk mencari gadis yang akan diciumnya. Dan di sini terungkaplah sosok Kang Ha yang rupa-rupanya dia adalah adik dari Kang In Han yang modar saat dikeretek mobil di awal scene tadi, di mana tujuannya datang ke sekolah elit ini tidak lain dan tidak bukan ingin mengungkap kematian sang kakak yang tidak wajar, sekaligus ingin membalas dendam terhadap orang yang telah membuat kakaknya itu pulang ke rahmatullah begitu cepat. Kang Ha yang mencurigai dalang tragedi itu adalah perbuatan Rian bersama circle-nya. Ia pun langsung menghampiri Jae dan langsung mentransfer ludahnya itu dengan penuh hawa nafsu di hadapan Kim Rian. Tentu saja Jae yang ingin menghindari Rian pun membalas ketobrutan Kang Ha dengan penuh gairah yang membuat Rian panas dada sehingga tangannya itu melayang dengan sendirinya.